Pernahkah kalian menyadari betapa cepatnya jempol kita bergerak untuk menekan tombol share saat melihat sebuah berita yang sangat mengejutkan, meskipun sumbernya sama sekali belum jelas? Bayangkan sebuah skenario di mana sebuah video pendek dengan kualitas gambar buram dan narasi provokatif bisa memicu amarah jutaan orang dalam hitungan jam. Sementara dokumen klarifikasi resmi yang lengkap dengan bukti autentik justru dianggap sebagai kebohongan yang direncanakan. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah realitas pahit di jagat media sosial Indonesia yang seringkali lebih memprioritaskan kecepatan emosi daripada ketepatan fakta. Kita hidup di era di mana katanya jauh lebih sakti daripada faktanya. Dan dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah secara mendalam mengapa struktur psikologis dan budaya digital kita membuat kita begitu rentan terhadap isu viral, namun sangat skeptis terhadap klarifikasi. Mengapa otak kita seolah diprogram untuk lebih menyukai drama yang meledak-ledak daripada kebenaran yang terkadang membosankan dan kaku? Mari kita mulai pembahasannya sekarang sebelum kalian terjebak dalam arus hoaks berikutnya. Topik ini menjadi sangat krusial karena dampaknya bukan lagi sekadar perdebatan di kolom komentar, melainkan sudah menyentuh ranah konflik sosial hingga penghancuran reputasi seseorang secara permanen. Di Indonesia, tingkat literasi digital kita seringkali berbanding terbalik dengan intensitas penggunaan media sosial yang sangat tinggi, menciptakan celah besar bagi penyebaran misinformasi. Masalahnya bukan hanya pada penyebar hoaks, tetapi pada kita sebagai konsumen informasi yang seringkali kehilangan daya kritis ketika emosi sudah tersulut oleh algoritma. Mengambil referensi dari fenomena konten absurd di YouTube Kids yang tetap laku karena daya tarik visual dan sensasi tanpa logika, isu viral pun bekerja dengan cara yang sama. Mereka menjual kejutan. Kita perlu memahami alasan di balik haus akan drama ini, karena jika tidak, kita akan terus menjadi pion dalam permainan algoritma yang hanya mencari interaksi tanpa peduli pada kebenaran. Video ini akan menjawab mengapa klarifikasi selalu datang terlambat dan mengapa meskipun sudah datang, ia seringkali gagal memperbaiki kerusakan yang telah dibuat oleh isu viral yang sudah telanjur digoreng oleh netizen. Alasan pertama terletak pada bagaimana informasi tersebut dikemas. Isu viral biasanya memiliki narasi yang sangat emosional, personal, dan mudah dicerna. Mirip dengan bagaimana konten-konten absurd menarik perhatian melalui sensasi visual yang instan. Ketika sebuah isu viral muncul, ia biasanya menggunakan kata-kata yang memicu kemarahan, rasa kasihan, atau ketakutan. 3 emosi paling kuat yang memaksa otak untuk segera bertindak atau membagikannya kepada orang lain. Sebaliknya, klarifikasi resmi seringkali muncul dalam format yang sangat formal, kaku, menggunakan bahasa hukum atau birokrasi yang membosankan bagi rata-rata pengguna media sosial. Otak manusia secara evolusioner lebih cepat memproses cerita yang dramatis daripada data teknis yang kering. Akibatnya, ketika klarifikasi tiba, ia dianggap sebagai upaya defensif yang tidak tulus atau sekadar formalitas belaka. Isu viral berhasil membangun kebenaran emosional di hati netizen, sehingga ketika fakta datang, ia tidak lagi memiliki tempat di ruang kognitif yang sudah terisi penuh oleh kemarahan awal yang sudah telanjur membara di ruang publik digital. Poin kedua yang tidak kalah penting adalah konsep psikologis yang disebut sebagai bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi dengan cara yang mendukung keyakinan atau prasangka kita sebelumnya. Jika dari awal kita sudah memiliki sentimen negatif terhadap suatu instansi atau tokoh, maka isu viral yang menyudutkan mereka akan langsung kita terima sebagai kebenaran mutlak tanpa perlu verifikasi lebih lanjut. Hal ini memberikan kepuasan instan karena kita merasa terbukti benar dalam kebencian kita. Klarifikasi, di sisi lain, seringkali menuntut kita untuk mengakui bahwa kita telah salah menilai atau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dan secara psikologis, mengakui kesalahan itu sangatlah berat. Kita lebih memilih untuk tetap percaya pada kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang membuat kita merasa bodoh. Inilah mengapa meskipun bukti-bukti kuat telah dipaparkan dalam klarifikasi, banyak orang tetap memilih untuk bertahan pada narasi awal, hanya demi menjaga ego dan harga diri di tengah komunitas digital mereka. Algoritma dan ekonomi perhatian. Dalam ekosistem media sosial, kecepatan adalah mata uang utama,
Dan disinilah isu viral memiliki keunggulan mutlak dibandingkan klarifikasi resmi yang butuh waktu investigasi. Isu viral biasanya menyebar secara organik maupun mekanis melalui algoritma yang memprioritaskan konten dengan interaksi tinggi. Yang sayangnya seringkali adalah konten kontroversial atau negatif. Sementara itu, pihak yang ingin melakukan klarifikasi membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti, menyusun pernyataan, dan memastikan keakuratan data agar tidak melakukan kesalahan fatal lainnya. Jeda waktu antara munculnya isu dan terbitnya klarifikasi, inilah yang disebut sebagai ruang hampa informasi, di mana opini publik terbentuk dan membatu. Saat klarifikasi akhirnya keluar, audiens mungkin sudah merasa bosan dengan topik tersebut, atau sudah berpindah ke isu viral berikutnya. Fenomena ini menciptakan siklus di mana klarifikasi selalu berada di posisi tertinggal satu langkah di belakang, membuat fakta resmi terlihat seperti pecundang dalam perlombaan perhatian yang sangat kompetitif dan brutal di platform seperti TikTok, Twitter, atau Instagram. Gorengan dan validasi sosial. Di Indonesia, ada budaya unik yang sering disebut sebagai menggoreng isu, di mana netizen merasa memiliki peran sebagai hakim moral digital yang harus segera memberikan vonis. Ada semacam validasi sosial yang didapatkan ketika seseorang menjadi yang pertama membagikan berita heboh atau memberikan komentar pedas yang disukai banyak orang. Hal ini menciptakan tekanan sosial di mana orang merasa harus ikut berkomentar meskipun mereka tidak memahami konteks secara utuh. Isu viral memberikan panggung bagi netizen untuk menunjukkan keberpihakan moral mereka, sedangkan klarifikasi seringkali mengaburkan batasan antara jahat dan baik dengan penjelasan yang lebih kompleks. Netizen lebih suka narasi hitam putih yang sederhana daripada kebenaran yang abu-abu. Dalam banyak kasus, membagikan klarifikasi tidak memberikan poin sosial yang sama, besarnya dengan membagikan isu viral yang provokatif. Keinginan untuk diterima dan dianggap vokal dalam komunitas digital inilah yang seringkali mengalahkan logika berpikir jernih dan keinginan untuk melakukan cek fakta secara mandiri sebelum menekan tombol kirim. Faktor terakhir yang sangat krusial adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal, baik itu pemerintah, kepolisian, maupun korporasi besar. Ketika kepercayaan publik berada di titik rendah, segala bentuk pernyataan resmi akan dipandang dengan kacamata skeptis atau dianggap sebagai propaganda semata. Masyarakat cenderung lebih percaya pada kesaksian warga atau video amatir di lapangan karena dianggap lebih jujur dan tanpa filter, meskipun video tersebut mungkin sudah dipotong atau kehilangan konteksnya. Ketidakpercayaan ini menciptakan lahan subur bagi teori konspirasi dan isu viral untuk tumbuh subur tanpa hambatan. Setiap kali sebuah klarifikasi dikeluarkan, audiens seringkali bertanya, apa yang mereka sembunyikan? Daripada bertanya, apakah ini benar? Erosi kepercayaan ini membuat fakta-fakta objektif kehilangan kekuatannya di hadapan opini publik yang sudah telanjur sinis. Isu viral kemudian dianggap sebagai suara rakyat yang membongkar kebusukan, sementara klarifikasi resmi hanya dianggap sebagai perisai untuk melindungi kepentingan mereka yang berkuasa, sehingga kebenaran faktual menjadi korban dalam perang persepsi ini. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, mari kita rangkum poin-poin penting yang telah kita bahas agar bisa menjadi pengingat bagi kita semua saat berselancar di media sosial nanti. Kita telah melihat bagaimana kemasan emosional yang dramatis dari isu viral jauh lebih menarik bagi otak kita daripada bahasa kaku dalam klarifikasi resmi. Kita juga membahas tentang bias konfirmasi yang membuat kita lebih suka merasa benar daripada mengakui kesalahan, serta bagaimana algoritma kecepatan menghukum fakta yang butuh waktu untuk divalidasi. Jangan lupakan juga pengaruh budaya validasi sosial yang mendorong kita untuk menggoreng isu demi mendapatkan perhatian, serta dampak dari menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi yang membuat klarifikasi resmi seringkali dipandang sebelah mata. Intinya, kerentanan kita terhadap isu viral bukan hanya karena kita kurang pintar, melainkan karena kombinasi dari psikologi manusia yang kompleks dan lingkungan digital yang memang didesain untuk memicu impulsivitas kita setiap harinya. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi,
Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah merasa tertipu oleh isu viral yang ternyata salah total setelah klarifikasinya keluar? Jangan malu untuk berbagi cerita di kolom komentar di bawah agar kita semua bisa belajar dari pengalaman tersebut. Jika kalian merasa video ini memberikan sudut pandang baru dan bermanfaat untuk meningkatkan literasi digital kita, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman kalian. Siapa tahu ini bisa mencegah mereka dari menyebarkan hoaks berikutnya. Pastikan juga kalian sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya mengenai fenomena sosial dan budaya digital di channel ini. Mari kita bangun komunitas penonton yang lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi.